Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Ketua kelasnya siapa? Fatir, silakan disiapkan. Siap, bro. Siap memberi salam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, selanjutnya untuk ini absen ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Nggak ada. Absen ke-1 ada Afika, Erlita, kemudian Alvin, Daib hadir, Azam, Isromi, Valen, Dwi, Aida, Siti Anissa, Fazila, Nadifa, Faiza, kemudian Aufa, Fatir, Heka, Ibrahim, Rafa, Restu, Rasya, Aira, Aisyah, Nailil, Amanda. Hari ini kita kedatangan murid baru ya. Yang murid baru namanya siapa? Sevan sama Nawaf ya. Kemudian kita langsung di pembelajaran. Sebelum pembelajaran ini ada lagu kebangsaan kita. Nanti kamu menyanyikan lagu Pancasila sesuai yang ada teks yang di papan tulis. Siap ya? Ya. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, aku yang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
selesai ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang yang namanya unsur intrinsik. Ada yang pernah belajar unsur intrinsik? Waktu semester 1 kita sudah pernah belajar yang namanya unsur intrinsik. Apa yang kamu ketahui tentang unsur intrinsik? Boleh dibacakan ya ini. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra atau komponen-komponen. Jadi di sini adalah unsur intrinsik, itu salah satunya kita mengupas tuntas yang namanya di legenda. Legenda yang kamu ketahui salah satunya seperti apa? Legenda Malin Kundang, Timun Mas, terus apa lagi? Rawa Pening, terus masih banyak lagi ya. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita fokus nanti akan membahas unsur intrinsik tentang Malin Kundang ya. Selanjutnya di sini, jadi unsur intrinsik ini ada yang namanya tema, kemudian tokoh, penokohan, alur, cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Nah, jadi pengertian dari tema ini adalah itu yang mencangkup semua judul. Misalnya kamu ditugaskan mencari cerita, yaitu harus menentukan temanya dulu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya penokohan. Ada yang pernah tahu nggak penokohan itu apa? Jadi penokohan itu adalah membahas tentang karakter orang, kemudian sifat orang yang ada di cerita tersebut ya. Nah, kemudian setelah penokohan itu ada yang namanya alur ya. Jadi di sini itu ada yang namanya alur maju sama alur mundur. Contohnya, jadi itu kan cerita kan banyak banget yang kamu ketahui ya. Contoh misal alur yang maju itu berarti ceritanya yang banyak ini apa namanya maju. Contohnya pada suatu hari hiduplah seorang anak kecil bersama kakeknya. Dia ditinggal orang tuanya sejak masih usia bayi. Itu namanya berarti alur maju. Nah, kalau mundur itu biasanya cerita yang kadang masih muter-muter ya, itu namanya alur mundur. Nah, kemudian ini latar ya. Jadi latar ini membahas tentang yang namanya kejadian tempat. Contoh yang dari Malin Kundang itu berarti apa? Ada yang tahu tentang latar dari Malin Kundang? Kejadiannya, jadi Malin itu adalah seorang anak, bisa dikatakan anak yatim. Dia tinggal bersama ibunya ya, bersama ibunya. Kemudian pada usia yang sangat kecil, Malin itu mempunyai tekad tinggi. Jadi dia merantau di suatu kepulauan ya, suatu kepulauan. Kemudian dia merantau hingga sampai sukses. Nah, pada sukses itu di sana dia itu menjadi bangsawan kaya bos besar, yaitu memiliki bisnis tentang perikanan ya. Nah, karena usianya yang sudah matang, jadi dia menikah dengan tempat yang ia perantauan. Contohnya Malin itu kan tinggalnya dari mana? Sumatera ya. Dia merantau, akhirnya ketemu dengan seorang wanita dan dia langsung menikah. Nah, setelah menikah, jadi Malin dan istrinya gak lama kemudian pulang ke rumah ibunya. Jadi pada perjalanan ada yang namanya ketemu ombak yang paling besar banget ya.
Jadi kejadian alam yang tidak terduga namanya. Kemudian setelah sampai di lokasi, Malin Kundang ini ada yang manggil-manggil, Malin, Malin, Malin. Tapi Malin tidak mengakui karena dia malu memiliki seorang ibu yang sangat sederhana. Ketika sudah sampai di tepian pantai, ada yang panggil Malin, Malin. Malin menjawab, kamu siapa? Dan dia cerita dengan istrinya bahwa itu adalah bukan ibunya. Dia tidak mengakui, akhirnya ibunya itu marah dan tidak bisa terbendung. Kemudian dia langsung pulang ke tempat asal istrinya. Setelah pulang itu, gak lama kemudian Malin itu masih tetap ya diombang-ambing di tengah laut, kemudian dikutuk menjadi patung ya, kemungkinan ceritanya seperti itu. Nah, nanti di tahap selanjutnya kamu bakal dikasih gambaran apa itu Malin Kundang ya. Kemudian ini yang namanya sudut pandang dan amanat. Nah, di sini adalah amanat. Jadi semua cerita itu ada yang namanya amanat ya, punya kejadian masing-masing. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Lanjut ya. Kemudian di sini kita membahas ulang ya. Itu ada tema ya. Jadi tema di sini adalah ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen. Dalam cerpen biasanya tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Jadi tema itu biasanya tidak tersurat oleh pengarangnya dan tidak diketahui misal kamu buat buku tapi dia tidak dituliskan dalam pengarangnya. Contoh, kamu menuliskan buku tentang cerita sekolah SD negeri Tanjung 2 ya, tapi tidak dicatat oleh pengarangnya sendiri. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tadi disebutkan ada tokoh dan penokohan. Nah, di sini adalah tokoh merupakan orang yang berperan dalam cerita, sedangkan pengertian penokohan adalah teknik atau cara mengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Yang tadi sudah dijelaskan, tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita, ya. Kemudian di sini ada penokohan. Tokoh dalam cerita ini biasanya terbagi menjadi 3 karakter yang kamu nggak asing, biasanya namanya antagonis, kemudian protagonis, tritagonis. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang namanya protagonis itu adalah karakter orang yang paling baik. Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya antagonis. Antagonis itu yang galak atau yang buruk ya, dalam sini ya, kurang baik. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tritagonis. Jadi tritagonis ini adalah netral. Netral itu dalam artian dia menjadi penengah pada saat dalam keributan di cerita tersebut, ya. Bukan keributan, maksudnya dia jadi penengah ketika ada masalah, ya. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya latar, ya. Di sini yaitu latar atau setting dalam cerpen meliputi tempat, waktu, dan peristiwa. Latar digunakan untuk memperkuat keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual maupun imajinatif, ya. Jadi ini latar yang sudah dijelaskan tadi adalah sebuah tempat kejadian, ya. Contoh biasanya yang kalau di cerita itu ada yang di pasar, ada yang di hutan, kemudian di rumah, itu namanya latar dan tempat. Selanjutnya yaitu ada yang namanya alur atau
plot ya. Alur atau nah, di sini pengertian dari alur atau plot ini adalah pengembangan atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Adanya alur menjadikan cerita akan menjadi kesatuan yang utuh. Nah, jadi yang namanya suatu cerita itu ada alurnya ya. Contoh kecilnya seperti kamu ketika pada saat ingin sekolah, kamu yang pertama adalah bangun pagi, kemudian setelah mandi berarti sholat subuh ya. Tadi pada sholat subuh enggak waktu pagi? Sholat ya, ada yang tidak sholat, ada yang kelewat, ada yang kesiangan, ada ya. Jadi yang namanya sholat itu harus adalah kewajiban seorang muslim ya. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya, nah ini sebelum dilanjutkan kita peregangan otot dulu ya. Semuanya berdiri biar gak jenuh atau bosan ya. Nah sekarang berdiri ya, kita peregangan otot dulu. Kau peregangan otot ya, biar gak lemes ya. Yuk semuanya berdiri, yang di belakang boleh berdiri. Tasnya ditaruh dulu. Nah, kemudian tangannya ke kanan dulu. Gini, kiri, tangan kiri tarik ke kanan. Kemudian dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang tangan kanannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sekarang jalan di tempat sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah selanjutnya yaitu tangan ininya diangkat ke atas seperti ini ya. Dihitung dari tangan kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sekarang ganti, ini posisi yang terakhir ya. Gimana? Gini ya, dihitung ya. Dari kaki kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Superman ya. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tambahan yang ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang yang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai ya. Sekarang duduk kembali. Kemudian melanjutkan cerita dari Malin Kundang. Kita dibahas ulang ya, biar kamu paham. Nah ini yang pertama yaitu ada kehidupan awal dari Malin Kundang. Nah di sini adalah Malin Kundang hidup miskin bersama ibunya di sebuah desa nelayan. Ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya bekerja keras untuk menghidupi mereka. Itu cerita awalnya ya. Jadi Malin Kundang itu adalah seorang bersama ibunya yang hidup miskin dan dia bekerja menjual ini ya, menjadi pelayan. Kemudian cerita yang kedua, Malin menyadari bahwa hidup yang serba keterbatasan itu tidak enak. Akhirnya Malin itu untuk memutuskan
merantau. Nah, di sini Malin Kundang memutuskan untuk merantau ke kota besar dengan harapan bisa mengubah nasibnya. Jadi dia nekat karena keterbatasan kehidupan sehari-hari. Jadi Malin adalah memutuskan untuk merantau dan dia berharap bisa mengubah nasibnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya Malin Kundang memutuskan untuk merantau ke kota. Oh, sudah. Nah, setelah Malin Kundang merantau, dia di sana memiliki yang namanya kesuksesan, ya. Jadi di kota Malin Kundang berhasil menjadi kaya raya dan menikahi seorang putri bangsawan, ya. Malin jadi dia merantau, kemudian dia menikah dengan seorang bangsawan yang ada di kotanya. Nah, selanjutnya di sini ada setelah menikah, jadi untuk beberapa bulan Malin ini pulang ke halaman dengan kapal megah, kemudian ibunya yang sangat bahagia menyambutnya. Tetapi Malin Kundang justru menolak dan mempermalukan karena malu dengan kondisi ibunya. Jadi pada saat pulang ke rumah ibunya, Malin menyadari dia sangat malu tidak mengakui ibunya karena dengan pakaian yang lusuh dan yang sangat sederhana. Setelah itu, jadi yang selanjutnya, karena dia tidak menerima ibunya, akhirnya Malin ini adalah dikutuk. Jadi ibunya yang sakit hati dan marah berdoa kepada Tuhan agar menghukum Malin Kundang. Kemudian petir menyambar badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Akhirnya Malin Kundang dikutuk menjadi batu di tengah laut. Karena ibunya merasa sakit hati, jadi Malin itu didoakan di orang tuanya adalah Malin dikutuk menjadi batu di tengah laut, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada cerita dari Malin Kundang, durasinya 5 menit, nanti diperhatikan ya. Jadi sebelum video diputar, nanti kamu bakal menyimak video dari awal sampai akhir. Waktunya cuma 5 menit, diperhatikan baik-baik. Jadi nanti setelah menonton, kamu bakal dikasih tugas mencari unsur intrinsik. Tadi yang dibahas apa? Yang pertama ada tokoh, tema, kemudian penokohan, kemudian ada alur, sudut pandang, dan amanat. Sekarang diperhatikan baik-baik ya. Legenda Malin Kundang. Alkisah di pesisir pantai, hiduplah seorang ibu dan anak laki-laki bernama Malin Kundang. Sejak suaminya meninggal, ibu Malin bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Selamat pagi, Malin. Ibu pergi berjualan ikan dulu ya, Nak? Malin boleh ikut bantu. Tentu saja. Malin kecil memang sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk berjualan ikan di pasar. Ikan segar. Ayo Bu, silakan dibeli ikan segarnya. Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai dalam berdagang. Bu, saya mau beli 1 kilo ya ikannya. Saya juga 1 kilo ya Bu. Iya, sebentar ya Bu. Ibu pasti lelah seharian berjualan di pasar. Melihat ibunya yang berpulang ke rumah membuat tekad Malin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil berubah menjadi seorang pemuda yang gagah.
Dia merasa sudah waktunya untuk menggantikan ibunya untuk bekerja. Apa kamu yakin untuk pergi merantau? Tentu Bu, doakan Malin agar bisa sukses nantinya. Akan ibu doakan setiap hari. Hati-hati ya nak. Sampai jumpa Bu. Sampai jumpa anakku. Bersama dengan pemuda lainnya, Malin pun mulai menaiki kapal. Sang ibu mulai merelakan anak sematawayangnya itu untuk pergi merantau. Kapal yang membawa Malin pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri. Selepas Malin pergi merantau, ibunya selalu merindukan anak sematawayangnya. Ia selalu teringat dengan Malin saat melihat lautan. Malin, apa kabar kamu? Semoga kamu tetap sehat ya. Waktu pun berjalan, ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin tidak pernah memberi kabar ataupun pulang. Hingga suatu hari, temannya didatangi oleh pemuda. Permisi Bu, apakah Anda ibu dari Malin Kundang? Betul, saya ibu dari Malin Kundang. Malin saat ini menjadi saudagar kaya Bu. Kabarnya esok hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini. Malin anakku, terima kasih ya nak. Pagi pun tiba, ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Malin anakku, aku sangat merindukanmu nak. Teriakan sang ibu mampu membuat teman-teman Malin kaget. Mereka pun bertanya keheranan. Hah, bukannya orang tua Malin kaya raya? Apa lebih bentar Ibu Malin? Kau siapa? Aku tidak pernah punya ibu kecil dan miskin sepertimu. Tidak disangka, Malin pun tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Malin, kenapa kau berubah nak? Ia segera pergi meninggalkan ibunya yang lemah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang anakku, tolong berikan keadilanmu. Sesaat setelah berdoa, langit yang tadinya cerah menjadi gelap, bertanda akan terjadinya hujan badai. Kapal yang membawa Malin terombang-ambing oleh hujan badai, hingga membuat Malin terpental jauh ke sebuah pulau. Ibu, maafkan aku. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ibu, tolong Malin Bu. Seluruh tubuh Malin berubah menjadi mati. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua. Cukup ya tadi gambaran Malin Kundang. Ini biar fokus. Ini ibu ada yang namanya tepuk oke ya, nanti diperhatikan aba-aba dari ibu dulu. Nah, nanti tepuknya adalah tepuk oke, kasih o, kasih k, kasih e, terus oke, kayak gini ya. Siap ya? 1, 2, 3, tepuk oke, kasih o, kasih k, kasih e, oke. Sekali lagi ya. Tepuk oke, kasih o, kasih k, kasih e, oke. Nah,
Selanjutnya ini ada yang namanya tepuk wow. Ada yang pernah dengar nggak tepuk wow? Ya. Yang pertama yaitu kasih W. W-nya kayak gini ya. Kasih W, kasih O, kasih W, terus wow, gitu ya. Yuk, sekali lagi, 2 kali lagi. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Kemudian yang ketiga, ya, 3 kali lagi tepuk WO, W, kasih W, kasih O, kasih W, wow, itu ya. Nah, selanjutnya kita tadi sudah belajar tentang yang namanya unsur intrinsik ya. Setelah itu, ini nanti perwakilan dari baris atau perbaris yaitu mengerjakan unsur intrinsik ya. Ini kertasnya ada 5 dan perwakilan dari perbaris masing-masing. Ini baris pertama yaitu diwakilkan oleh Restu dan Rasya. Kemudian baris ke-1 perwakilan dari Fatir dan Aufa. Nah, kemudian ini yang ketiga ada perwakilan Aira Aisyah dan yang terakhir yaitu perwakilan dari Amanda ya. Nah, ini sisa 1 yaitu perwakilan dari ini dari Faiza ya. Sekarang dikerjakan dulu tadi penokohannya seperti apa. Kalau misal nggak paham bisa ditanyakan ya. Jadi tokohnya ditulis dulu. Itu sudah dicatat ya. Itu yang pertama yaitu ditulis judulnya dulu ya. Ini yang pertama ada unsur intrinsik ya. Ditulis dulu. Tadi unsur intrinsik itu meliputi apa saja? Ditulis. Ada yang namanya tokoh, kemudian penokohan. Terus yuk langsung dijawab ya. Jadi unsur intrinsik yaitu meliputi apa saja? Unsur intrinsik meliputi apa saja? Yang pertama yaitu tadi tema, ditulis tema di bagian map ya. Yang masih bingung boleh ditanyakan dulu. Nanti kalau sudah dikerjakan, perwakilan maju di depan ya untuk menjelaskan kesimpulan masing-masing yang tadi kamu lihat video ya. Tadi yang pertama apa saja? Ditulis di sini. Judul doangnya tadi apa? Malin Kundang. Ditulis judulnya dulu ya, Malin Kundang yang bagian bawah. Kemudian tulis nama sama kelas. Nah, kemudian ditulis unsur intrinsiknya. Tadi tema. Temanya tentang apa? Temanya tentang apa? Ditulis unsurnya, ini unsurnya dulu. Tema, kemudian alur, terus gaya bahasa, terus apa lagi?
tokoh atau penokohan. Kemudian amanat ya. Kalau nggak cukup boleh di sini bikin lagi tokoh atau penokohan. Ya. Ya. Nah kalau sudah dikerjakan nanti misal ini nomor satunya tema, tadi temanya membahas tentang apa ya, ditulis singkat aja yang penting kamu paham ya. Kemudian alur sampai dengan amanat ya. Ya, Rafa diperhatikan ke depan Pak. Ya. Tulisnya ini dulu. Misal tadi temanya tentang apa? Malin kundang. Ditulis di sini sampingnya boleh malin kundang. Malin kundang. Ditulis di sini. Yang pertama adalah temanya dulu. Ya. Yang pertama itu kan ada unsur intrinsik meliputi apa saja. Yang pertama ada tema. Tulis tema dulu. Tema belum selesai ya, fokus di pelajaran. Kemudian ada gaya bahasa, berarti bahasa yang digunakan Malin itu seperti apa? Gaya yang digunakan ini Malin apa? Gaya yang digunakan tadi Malin berarti menggunakan bahasa apa? Baik dan sopan, tetapi dia tidak mengakui orang tuanya. Yang masih bingung boleh ditanyakan. Yang masih bingung, ditulis temanya dulu. Ya, temanya membahas tentang apa? Tadi temanya tentang, ada yang sudah selesai, nanti yang sudah selesai boleh maju ke depan. Gaya bahasa sudah, ini tokoh sudah, temanya sudah. Berarti amanat yang disampaikan dari cerita tersebut apa? Amanat yang dibahas tadi tentang apa? Berarti jangan durhaka atau jahat dengan orang tua. Ya. Yang lain diperhatikan ya. Yang lain diperhatikan. Ini nanti kamu mengikuti sampai dengan selesai. Sudah? Ada yang sudah? Sudah? Ini aja nggak apa-apa. Kemudian ada yang sudah dari kelompok 2. Sudah. Tema tadi, tema yang dibahas apa saja? Tema yang dibahas itu kan ada malin kundang. Gimana? Alurnya tadi yang kamu pahami apa? Maju atau mundur? Alurnya maju ya, alurnya maju ya. Ada yang sudah selesai?
Ditulis unsur intrinsiknya. Ini saja, nggak apa-apa. Gimana, ada yang udah siap perwakilan dari baris per kelompoknya? Sudah? Nanti maju ya, yang udah dikasih kertas maju, akan Ibu pandu menyampaikan unsur intrinsiknya ya. Perhatikan ke depan. Apanya? Ini saja. Maju ya. Yang perwakilan maju dari Restu dan Rasya. Yuk. Sekarang maju ke depan. Ya, berdua. Yuk, ini dipegang dulu. Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang unsur intrinsik. Nah, yang pertama yaitu temanya tentang apa? Malin kundang. Tentang malin kundang. Kemudian yang keduanya gaya bahasa yang digunakan seperti apa? Baik dan sopan. Kemudian temanya tentang apa sih ya? Ini amanat yang disampaikan dari video tersebut tentang apa? Tentang jangan durhaka dengan orang tua. Terus tokoh yang ada di dalam cerita tersebut apa saja? Malin dan ibunya. Malin dan ibunya. Terus yang jahat berarti siapa? Malin. Ya. Cukup? Nah, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3. Ya. Sekarang kelompok dari sini maju. Kita majunya per baris masing-masing. Per baris masing-masing. Yuk. Salam dulu ya. Yuk. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi tentang unsur intrinsik. Yang pertama yaitu apa? Yaitu yang pertama tentang tema. Kemudian yang keduanya ada tentang penokohan. Jadi tokoh yang ada di dalam cerita tersebut apa? Malin dan ibunya. Kemudian ada alur ceritanya. Alur ceritanya berarti apa? Maju. Kemudian amanat yang disampaikan dari Malin Kundang berarti apa? Jangan durhaka bersama ibunya ya. Nah, silakan duduk. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1.
Salam dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang unsur intrinsik. Yang pertama berarti ya. Kemudian dari tema tersebut itu tentang apa? Malin kundang. Kemudian alurnya maju. Cukup ya. Sekian dari kelompok 1. Tepuk tangan. Yang selanjutnya dari perwakilan kelompok 4 ya. Kelompok 4 perwakilan dari Amanda dan Nailil. Yuk, maju dulu. Amanda dan Nailil. Yuk, sekarang maju ke depan. Yuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi tentang unsur intrinsik. Nah, yang pertama yaitu apa? Pertama ada tema. Kemudian temanya tentang apa? Tentang malin kundang. Kemudian ada gaya bahasa yang digunakan oleh cerita tersebut apa? Kemudian alurnya apa? Maju. Nah, kemudian yang terakhir ada amanat yang disampaikan oleh cerita tersebut apa? Tidak boleh durhaka dengan orang tua. Cukup ya. Terima kasih dari kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas ini ya, sketsa. Ini sama perwakilan dari kelompok. Jadi nanti kamu menggambarkan apa yang tadi kamu ini ya, apa yang tadi kamu lihat di cerita tersebut. Ini boleh didiskusikan. Jadi ini adalah gambar sketsa ya. Nanti gambar sketsa ini adalah kamu tinggal memberikan mata, kemudian hidung, mulut, rambut ya. Ya, ini yang kedua. Kenapa? Kemudian tadi ceritanya legenda itu ada 2. Dan yang kita putar adalah dari Malin Kundang. Dan ini adalah gambaran dari rawa pening ya. Ada gambaran dari rawa pening. Kemudian ini sama ya, di sketsa ya, dibuat ya. Rawa pening itu adalah, ada yang pernah dengar enggak? Sekarang digambar ya, ini
tinggal dijelaskan gambar ikan. Ya. Jadi itu namanya sketsa dari Malin Kundang. Itu digambarkan ini adalah seorang pria ya. Gambaran dari seorang pria. Dilanjutkan dulu. Itu nanti digambarkan sketsa ya. Sketsa. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Itu ada yang 3, ada yang ini ya. Coba tadi yang sudah dijelaskan, yang lain Ibu akan bertanya ya dengan Heka. Tadi unsur intrinsik itu meliputi apa saja? Yang pertama ada T, kemudian alur, kemudian tokoh atau penokohan, kemudian ada sudut pandang ya. Ada sudut pandang. Rafa, coba sebutkan salah satu unsur intrinsik yang kamu ketahui. Salah satunya seperti apa? Ada alur, kemudian tema, terus ada alur, tema, terus ada tokoh atau penokohan. Terus apa lagi? Nah, kemudian valen. Tadi unsur intrinsik salah satunya seperti apa? Ada tema, kemudian penokohan. Terus apa lagi? Ada alur, kemudian ada amanat ya. Jadi di dalam karakter cerita tersebut itu ada 3 kategori sifat. Yang pertama yaitu namanya antagonis, kemudian yang keduanya ada tritagonis, sama yang ketiga, yang terakhir apa namanya? Protagonis. Nah, tadi yang antagonis apa? Antagonis apa tadi? Antagonis baik. Kemudian kalau protagonis apa? Karakter baik. Nah, kemudian
ada yang kurang baik. Yang kurang baik berarti apa? Antagonis ya, jadi tadi kebalik. Kalau antagonis itu kurang baik, kemudian protagonis bagian baik, tritagonis sebagai penengah ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Ya. Ada pertanyaan? Yang belum paham? Yang belum paham apa? Bisa ditanyakan langsung. Yang belum paham boleh ditanyakan lagi tentang unsur intrinsik ya. Gimana? Sketsanya sudah selesai? Sketsanya sudah selesai? Sedang dibuat ya. Sedang dibuat ya. Jadi Bu harap nanti pelajaran hari ini kamu cukup dipahami ya, karena materi sudah diulang-ulang berapa kali ya, sudah diulang-ulang beberapa kali ya. Itu materi yang disampaikan sudah cukup jelas ya, jelas, sudah cukup jelas, dan sudah ada gambaran sudah ditayangkan gambarnya lewat PowerPoint sudah. Nah, yang sudah boleh dikumpulkan ya. Tadi yang unsur intrinsiknya, sudah. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Nanti dikerjakan PR halaman 93 ya. Nanti bakal dibahas pertemuan minggu berikutnya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.